dari keluarga Imran untuk keluarga kita. Di pembahasan tentang dari keluarga Imran untuk keluarga kita, ini sebenarnya juga salah satu potret yang ingin kita sampaikan bahwa ini salah satu contoh di dalam Al-Quran tentang potret keluarga istimewa. Keluarga istimewa Imran ini terasa lebih istimewa ketika kita melihat bahwa Imran ini bukan nabi. Tapi di dalam Quran surat yang menggunakan kata keluarga satu-satunya ya hanya surat ini, surat Ali Imran. Keluarga Imran, yang lainnya tidak ada itu. Yang ada adalah keluarga Imran. Menjadi menarik buat kita, ternyata Allah ingin memotret pada kita bahwa keluarga Imran yang Imran sendiri bukan nabi ternyata bisa istimewa. Bisa istimewa, gitu ya. Dan kalau kita masuk ke dalam ayatnya, kita akan semakin melihat bahwa ini keluarga luar biasa. Itu mengapa Allah potret di dalam Al-Quran dan dijadikan nama satu surat sendiri, Ali Imran. Di surat Ali Imran Allah berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Ini Ali Imran ayat 33. Ini menarik ketika ternyata di dalam ayat ini ada Allah menyebut nama-nama nabi. Ada Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapaknya seluruh nabi, seluruh manusia. Kemudian ada Rasul pertama yaitu Nuh alaihissalam. Kemudian Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini sebenarnya semuanya bapak ini. Jadi Adam itu adalah Abul Bashar, bapaknya para manusia semuanya. Nuh itu adalah ketika manusia habis dihukum Allah, maka nasabnya nasab Nuh berikutnya. Nasab sampai ke kita ini nasab Nuh alaihissalam. Nasab anak-anak Nuh yang selamat. Kemudian Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, Imran bukan nabi, bukan rasul. Dan Imran juga kalau kita mau bilang abu atau bapaknya apa, kita juga, walau saya juga belum tahu. Tapi 3 nama tadi 3 nama besar. Nah, ini ternyata disejajarkan nama ini. Sungguhnya, apalagi pembukanya adalah Innallaha astafa. Sesungguhnya Allah memilih. Kalau yang memilih kita saja, ya kan, kalau kita milih orang, kita nggak sembarangan. Kalau umpamanya kita dipilih oleh orang yang kita muliakan, betapa bahagianya kita. Dari sekian banyak orang kita dipilih oleh guru kita dipilih oleh petinggi, kita dipilih oleh atasan, kita dipilih oleh apapun. Itu luar biasa. Ini yang memilih Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti 4-4-nya bukan sembarang orang. Buat dalam ayat ini Allah memilih di atas segala umat 2 nabi, yaitu Adam dan Nuh, serta 2 keluarga, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kalau mau lebih detail lagi, kita akan bisa melihat bahwa Imran ini ternyata memang dimuliakan Allah SWT dengan keluarganya. Makanya bahasanya adalah bahwa Innallaha astafa Adam, itu langsung namanya, wa Nuha, Nabi Nuh langsung namanya, ya tidak menyebut keluarga, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran. Al alamin. Jadi kita boleh mentadaburi begini. Artinya kita ini akan dimuliakan Allah, ya. Bahkan mungkin kalau kita boleh berharap gitu ya, seperti bagaimana Imran didudukkan satu ruangan di dalam ayat ini dengan 3 manusia-manusia mulia itu dikarenakan prestasinya pada keluarganya. Jadi kalau kita ingin dimuliakan Allah setinggi itu, maka perhatikan betul keluarga dan buatlah keluarga itu istimewa. Ini Imran, dan itulah mengapa Imran ini istimewa. Dan kita tentu perlu bertanya di mana istimewanya Imran, dan Allah memotret itu dalam surat Ali Imran. Kemudian bahwa menarik dari tema
Imran, dari tema Imran juga adalah bahwa secara grafik, saya bicara grafik generasi, grafik keturunan kita. Imran punya istri, kemudian mereka berdua punya anak, putri namanya Maryam, Maryam ibnatu Imran, Maryam putrinya Imran. Maryam punya anak adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Itu kalau secara grafik luar biasa. Karena tadi Allah menyampaikan bahwa Imran itu ternyata orang pilihan. Anaknya yaitu Maryam itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang luar biasa. Sama, Allah juga memilih Maryam. Ya, dan Quran jelas menyampaikan bahwa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin di akhir surat At-Tahrim. Itu pujian Allah untuk Maryam. Bahkan di ujung ayat tadi wa kanat minal qanitin, dan Maryam itu minal qanitin, termasuk orang-orang yang qanitin, yang kunut, wanita yang taat luar biasa. Tapi para ulama menyoroti begini, kenapa Allah tidak berfirman wa kanat minal qanitat? Itu mungkin lebih pas. Gitu ya, itu kalau versi bahasa Arab. Tapi Quran jelas lebih pas. Karena al-qanitat itu artinya para wanita yang taat. Dari Maryam ini kan wanita. Dia adalah termasuk satu wanita dari sekian banyak wanita yang taat. Tapi tidak. Allah sejajarkan ketaatan Maryam itu dengan ketaatan laki-laki. Kenapa bisa begitu? Padahal kita tahu bahwa ketaatan perempuan itu Nabi sendiri yang mengatakan ada batasnya. Contohnya, kenapa Nabi SAW sampai mengatakan bahwa wanita itu disebut sebagai dia separuh akal dan separuh agamanya. Nabi SAW mengatakan separuh agama, kata Nabi, bukankah kalau sedang haid maka wanita tidak melaksanakan ibadah-ibadah, tidak sholat, tidak puasa. Jadi, dan itu selalu ada setiap bulan. Itu orang yang haid itu. Makanya kemudian disebut ini separuh agamanya. Dan ketaatan Maryam itu nilainya sama dengan ketaatan laki-laki. Karena ayatnya mengatakan wa kanat minal qanitin. Untuk menunjukkan bahwa ini wanita luar biasa. Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa'i illa. Nabi menyebutkan 4 wanita. Bahwa dari kalangan kaum laki-laki yang kehidupannya sempurna banyak, tapi perempuan yang sempurna itu hanya 4 wanita itu, salah satunya Maryam. Khadijah, Fatimah, Maryam, Asiyah binti Muzahim, istrinya Firaun. Jadi Maryam adalah wanita yang istimewa, bahkan lebih dari orang tuanya. Jadi dari akhirnya grafiknya naik gitu. Bahkan Allah mengatakan innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah memilihmu. Ya, memilihmu. Sendirian nih, satu ayat sendirian dia. Sesungguhnya Allah memilihmu, innallaha astafaki wa tahharaki, dan mensucikanmu. Wastafaki, dan memilihmu lagi. Jadi 2 kali dalam satu ayat itu hanya untuk Maryam sendirian, Allah 2 kali menggunakan kata memilihmu. Ala nisa'il alamin, di atas seluruh wanita di alam ini. Kalau tadi ayahnya gitu ya, ayahnya juga Allah pilih, tapi Maryam spesial sekali. Begitu Maryam diberikan Allah keturunan, ternyata Allah SWT memberikan keturunannya adalah Isa alaihissalam, seorang nabi. Grafiknya naik lagi. Jadi kalau kita boleh menyoroti grafik, ya begitulah ya. Mari kita berusaha sekuat tenaga agar kita berumah tangga itu grafiknya naik gitu. Pikirkan itu, coba pikirkan itu. Maka tentu sebuah kesalahan yang serius kalau ayahnya adalah singa, anaknya kucing, gitu ya. Walaupun mungkin singa dan kucing binatang yang berbeda, tapi kurang lebih orang suka membuat perbandingan. Mestinya kalau bapaknya ibunya kalau singa, tentu anaknya juga harus singa. Sehingga ada ungkapan Arab ini, hadza shiblu min dzakal asad, bahwa anak singa kecil ini bapaknya singa yang besar itu. Yalah, normal lahirnya singa karena memang bapaknya singa.
Ya, maka kalau orang tuanya luar biasa, orang tuanya istimewa, kemudian anak-anaknya kok begini, itu kesalahan. Karena yang ada harusnya malah kalau yang ada itu tadi grafiknya naik tuh, dari situ naik, naik lagi. Itu kalau kan Imran bukan nabi. Imran bukan nabi sehingga posisinya harus naik. Jadi pikirkan bahwa nanti anak-anak kita harus lebih istimewa dari kita. Cucu kita itu grafiknya lebih naik lagi dibandingkan anak kita gitu. Nah, kalau kemudian kita malah gagal di generasi kedua, gagal generasi ketiga, wah inilah yang membuat perjuangan umat Islam ini selalu terhenti di tengah jalan. Karena orang tua yang luar biasa itu yang telah memulai banyak kebaikan itu kemudian terhenti gara-gara tidak ada yang mewarisi. Tidak ada yang melanjutkan. Anaknya cuma bisa mewarisi harta tapi tidak mewarisi perjuangan. Jangan terjadi itu. Oke, jadi siapkan itu. Siapkan anak-anak yang tidak hanya bisa mewarisi harta tapi juga mewarisi perjuangan. Imron itu adalah salah satu pelajarannya adalah tentang grafik. Grafik yang naik, yang lebih baik. Kemudian juga sebenarnya ada poin yang menarik di tema Imron adalah ketika para ulama tafsir mengatakan bahwa ketika Maryam itu dilahirkan, sesungguhnya sudah yatim. Jadi Maryam itu lahir yatim. Itu artinya bahwa waktu lahir itu Imron meninggal, sudah meninggal. Maka di dalam pembahasan Imron ada sangat banyak pelajaran. Tadi berarti Maryam itu yatim. Berarti ada tema pengasuhan anak yatim. Kemudian ibunya berarti single parent. Bukan begitu? Hari ini juga banyak pertanyaan. Bagaimana seorang single parent mendidik anaknya? Kemudian nanti Allah detail menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh sang bunda terhadap kehamilannya dan terhadap Maryam ketika sudah lahir. Itu juga pelajaran mahal satu persatu dari mulai hamil, lihat nih, hamil, kemudian melahirkan, itu adalah pelajaran-pelajaran mahal. Kemudian pengasuhan, gitu ya, dari mulai hamil, kemudian melahirkan, kemudian ada tema pengasuhan. Jadi Quran tuh lengkap sekali. Ini baru satu tema Imron. Dan ayatnya tidak terlalu banyak yang membahas tentang Imron dalam tema itu. Dalam walaupun surat Ali Imran. Segitu pentingnya kita belajar ke Quran dan langsung dapat panduan.